Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muri Raditya. Dalam kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT sebagai salah satu syarat untuk memenuhi sertifikasi dosen di tahun 2023. Mata kuliah yang saya bawa untuk unjuk kerja ini adalah mata kuliah sistem tertanam. Mata kuliah sistem tertanam ini merupakan salah satu mata kuliah dalam program studi sarjana terapan Teknologi Rekayasa Instrumentasi, Departemen Teknik Instrumentasi, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi 10 November. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 6 dan memiliki SKS sebanyak 3 dengan rincian 2 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktikum. Bahan kajian pada mata kuliah sistem tertanam ini adalah yang pertama, Engineering Design of Application Specific Integrated Processor. Kemudian di mata kuliah ini juga mengkaji mengenai Embedded Design menggunakan Hardware Description Language atau disingkat HDL. Kemudian mata kuliah ini juga mengkaji mengenai interfacing, kemudian real-time operating system, dan yang terakhir yaitu tentang program state machine. Capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mensintesa atau mewujudkan atau merancang bangun sebuah rancangan instrumen atau pengukuran dan sistem kontrol meliputi pemilihan komponen yang tepat. Berikutnya adalah menguasai isu terkini dari perkembangan teknologi instrumentasi di dunia industri. Yang ketiga adalah menguasai konsep sistem instrumentasi, teknik instrumentasi, serta penerapannya di bidang industri. Yang keempat yaitu menguasai dasar dan metode pemrograman serta pengembangannya dalam bidang instrumentasi. Capaian yang kelima adalah menguji kinerja dan menganalisa sebuah sistem instrumentasi. Dan untuk yang terakhir yaitu membuat perangkat lunak dan menerapkan perangkat keras sesuai dengan standar keteknikan yang tepat pada sistem kontrol instrumentasi. Nah, untuk capaian pada mata kuliah sendiri ini adalah yang pertama, agar mahasiswa mampu memahami konsep dasar dari sistem tertanam. Yang kedua, agar mahasiswa mampu memahami penggunaan sistem tertanam pada teknologi instrumentasi. Kemudian berikutnya, mampu memahami dan mengaplikasikan pemrograman Hardware Description Language atau disingkat HDL dengan benar. Kemudian capaian yang keempat, agar mahasiswa mampu menggunakan datasheet dengan baik sehingga dapat menentukan spesifikasi dari device dengan benar. Capaian yang berikutnya yaitu mampu memahami komponen interface dan signal conditioning pada embedded processor dengan benar. Dan yang terakhir, capaian dari mata kuliah sistem tertanam ini dikhususkan agar mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan pengembangan sistem tertanam
pada sistem instrumentasi saat ini. Untuk sistem pembelajaran pada mata kuliah sistem tertanam ini, yang pertama, perkuliahan dilakukan dengan menggunakan tim teaching atau 2 dosen yang akan mengampu pada periode sebelum dan sesudah evaluasi tengah semester. Pada evaluasi tengah semester atau disingkat ETS, bisa juga dalam bentuk berupa mid project dilakukan pada minggu ke-8, dan evaluasi akhir semester atau biasa disingkat EAS atau bisa dalam bentuk final project dilakukan pada minggu ke-16. Kemudian untuk tugas berupa assessment per submateri dan juga project base. Sementara itu perkuliahan juga memakai blended learning, dilakukan secara daring dan luring. Untuk sistem penilaian, mata kuliah ini memiliki 10 submateri dari minggu ke-1 hingga minggu ke-16, dan untuk per submateri diberikan asesmen baik berupa review, mereview paper, atau kuis, atau mungkin tugas menulis, itu diberikan nilai sebesar 2%. Tujuannya agar mahasiswa lebih memahami terkait materi yang telah diberikan per submateri tersebut. Jadi ada 10 submateri, untuk per submaterinya asesmennya berbobot 2%, maka total asesmennya untuk 16 minggu adalah 20%. Kemudian evaluasi tengah semester itu bisa berupa mid project atau mungkin ujian tertulis, itu berbobot 25%. Kemudian untuk evaluasi akhir semester atau bisa menggunakan final project itu berbobot 25%. Sementara mata kuliah ini juga terdapat praktikum dengan bobot nilai praktikum adalah 30%. Maka total penilaian adalah 100%. Untuk kajian pustaka, daftar pustaka yang dipakai pada perkuliahan ini sebenarnya bisa lebih dari 3 ini, tapi setiap pengampu, meskipun pengampunya merupakan tim teaching atau 2 dosen, menggunakan daftar pustaka yang lebih banyak dari ini, tapi fokusnya ada di 3 pustaka ini. Yang pertama adalah Embedded System Design, buku Embedded System Design karangan Frank Pahit dan Tony Kiparjis. Kemudian yang kedua menggunakan buku tentang Design for Electrical and Computer Engineers, Theory, Concepts, and Practice, buatan dari Ralph M. Ford dan Chris S. Colston. Kemudian pustaka yang ketiga menggunakan Introduction to Embedded System Design Using Built Programmable Gateways, tulisan dari Rahul Dubey. Baik, berikutnya akan diputar video salah satu contoh atau mengajar mata kuliah sistem tertanam dengan submateri Real Time Operating System. Selamat mengikuti. Pekerjaan yang kompleks dilakukan secara bersamaan. Contohnya apa? Contohnya pada saat pengepakan barang, ya. Barang kan semuanya jalan bersamaan. Kalau yang pakai lengan robot sama ya, gerakin konveyor sama nyensing sama masang tutup. Contohnya pembuatan inilah pengepakan ini pabrik minuman lah. Konveyor jalan sambil kemudian sambil tutup botol, itu konveyornya tetap jalan sambil nyensing. Contoh. Nah, itu 3 pekerjaan kompleks dilakukan secara bersama. Saat assembly mobil, nah, assembly mobil itu kan lengan robotnya banyak. Nah, itu mereka ngerjakannya tidak nunggu yang satu, nunggu yang enggak, jadi langsung kerja bareng.
5 lengan robot itu, umpama satu masang pintu kanan, satu masang pintu kiri, itu dilakukan secara bersamaan. Nah, ini yang sama seperti saat Anda lagi ikuti kuliah ini, ya. Anda sambil buka Zoom, Anda sambil mungkin buka yang lainnya di laptop Anda, sambil nonton video atau dengerin musiknya, atau sambil browsing, ya. Ada yang browsing sambil buka browser sambil dengerin Zoom. Itu guna Anda belajar yang namanya TOAS. Ya. Ini modul praktikumnya nanti sedang saya bikin, ya. Nanti kalian teman-teman bisa nyoba membuatnya nanti di FPGA. Monggo, saya ingin dengar. Nah, itu pendapat dari saya ya. Sekarang saya sudah mau mengawalinya. Monggo sekarang teman-teman yang coba. Apa kira-kira? Belum ada yang ngerjakan kali ya? Atau kerjakannya copy paste kali? Pak, boleh nambahin? Kayak penjadwalan gitu nggak, Pak? Boleh. Ha? RTOS itu seperti kayak implementasi penjadwalan gitu, Pak. Penjadwalan perintah eksekusi. Yang nantinya yang harus dikerjain. Itu di dalam namanya scheduler. Itu komponennya, nggak apa-apa. Ada yang bilang RTOS itu dia itu ngejadwalin fungsi. Monggo ada yang mau tambahin. Itu berhubungan dengan ini nanti. Nanti yang berhubungan dengan yang namanya scheduling. Ini udah masuk bagian dari COS atau kinerja dari COS. Monggo silahkan. Ada lagi yang mau ada yang lagi yang ingin menambahkan? Ya. Ada ya, jadi gitu. Jadi sebenarnya tujuan dari RTOS ini diciptakan, di-create ya. Karena mereka para ilmuwan ini, para programmer dari microcontroller ini, mereka ingin melakukan sesuatu yang namanya multitasking. Multitasking, multitask. Jadi selama ini ngoding mikro baca sensornya dulu, ya kan ya. Habis baca sensor, kemudian dilihat nilainya, habis itu bikin aktuatornya jalan gitu kan. Itu kan namanya sekuensial. Nah si orang-orang ini gimana itu kalau satu sensor, gimana kalau saya satu mikro ingin melakukan mensensing atau mengontrol aktuator lebih dari 100 gitu secara bersamaan, gimana caranya ini kan? Soalnya di kehidupan nyata seperti itu. Contohnya di mana? Di umpama ada yang mau bikin kontrolnya mobil, kan nggak boleh ada yang sekuensial di sana. Kontrol motor dia harus tetap jalan sambil speedo nyensing satu persatu. Kan? Apalagi yang motor listrik yang 4 wheel drive, 4 bannya ini semuanya dikontrol secara simultan. Ya. Kalau satu aja terlambat gitu, terdelay, bayangkan aja putaran kanan dengan putaran kiri pasti beda. Yang menyebabkan mobil itu akan apa? Putar ya, nggak jalan maju. Contoh. Nah, inilah muncullah satu problem yang namanya multitasking. Asik ya, application investigation. Karena apa? Karena multitasking sudah ada saat orang pertama kali menemukan membuat komputer.
Mereka sudah punya DOS tuh ya, disk operating system. Nah, di situ sudah ada yang namanya OS. Nah, maka dari itu si programmer ASIC ini, application specific ini, mengadop hal tersebut untuk dibawa ke dalam sebuah embedded system, ya. Jadi mereka menciptakan kernelnya masing-masing. Ini ilmunya orang informatika dibawa ke hardware, ke instrumen. Ya. Tuh. Jadi instrumentation luas ya. Ilmunya orang kimia dibawa juga ya, proses. Ilmunya orang mesin mekanik diambil juga, dicomot ya. Ilmunya orang elektro diambil juga, ya kan? Ilmunya orang informatika sikat juga ini namanya, ya kan? Jadi gitu, berbanggalah kalian ya. Belajar ini. Pernah tahu setidaknya Anda, oh OS itu kayak gini loh, saya juga pakai, tapi bukan di komputer ya kan, khusus untuk sensor dan lain sebagainya. Ya, di dalam kernel itu ada banyak dia yang mengontrol apa yang namanya bagian-bagian dari operating systemnya. Kita nggak, kalau real-time operating system ini dia nggak sekompleks OS ini, yang OS yang PC, yang general purpose, yang GPOS. Jadi hanya beberapa fitur yang diadop oleh si RTOS. Contohnya ada mutek itu pasti guys. Teks. Nah, nanti kita belajar. Nah, tantangannya adalah bagaimana sebenarnya yang dilakukan komputer itu semuanya sekuensial. Cuman bagaimana caranya ngakali si sekuensial ini supaya bisa terlihat menjadi multitasking. Nah, disinilah muncul challenge bagi para TOS ini. Muncullah beberapa algoritma yang digunakan supaya merubah si sekuensial ini menjadi paralel ya. Jadi paralel tasking. Yang paling terkenal ini satu dulu adalah. Nah ya. Nah jadi ada dua tas ya, ada dua tas. Ada dua tas. Dua-duanya ini adalah, anggap aja tas untuk menampilkan tulisan. Ini ada 7 segmen. Di sini ada 2, 3, 4, 5 segmen. Yang tas 1 ini untuk menampilkan kata-kata yuhu. Yang di sini Cindy. Nah, start task itu dia menunggu data, tunggu data, betul, tunggu data. Kemudian pertama kalau ada data masuk, baru input Y, input U, input H, input U, terus task selesai. Saya kalau di sini tunggu data juga, tunggu data diinputkan ya. Kemudian input C I N D Y selesai.
Nah, ini ada 2 tas. Ya. Jadi pertama, start yang tas 1 ini adalah yang prioritasnya paling tinggi. Tas 2 yang prioritasnya paling rendah. Nah, begitu tas 1 ini start, ya, start. Dia start ya. Saya kasih warna lain. Dia start, program lagi ada di sini. Inisialisasi program. Kemudian masuk ke sini. Nah, tiba-tiba dia di sini nunggu, terblok. Kan nunggu nih dia, nunggu data nih. Ya. Jika diasumsikan dia itu masih nunggu data atau di blocking, nah, maka si scheduler ini akan pindah ke ini. Tas 2, start. Inisialisasi, tunggu data. Nah, umpama data udah masuk nih di tas 2 nih. Tunggu data. Input C. Nah, input C. Seret. Kemudian input I. Input N, input D, input Y. Nah, baru berikutnya si scheduler ini pindah lagi ke tas 1. Dia akan inputkan yang saya bilang tadi, pekerjaannya yang belum selesai, ya. Input Y U H U U. Nah, selesai. Ini kalau terblocking 1 kali. Tapi ada juga yang kayak gini. Ini saya hapus lagi. Ada juga yang kejadian seperti ini. Pada saat start, ya, start ya. Tas 1 dulu. Tunggu data. Kemudian input Y. Oh, udah ada data masuk. Input Y. Input Y. Ya. Tiba-tiba nunggu, terblok di sini. Dia nunggu. Di sini terjadi blok. Nah, jadi blok. Nah, disinilah langsung di-tackle sama tas 2. Langsung dia pindah ke tas 2. Input C. Nah, jadi langsung di sini berubah. T. Nah. Kemudian I, N, D, Y. Nah, proses inilah yang disebut sebagai preemption. Ya, itu tas 1 ke blok, thread, ya, nggak jalan, langsung pindah ke tas 2, diisi sama tas 2. Itu juga tas 2. Tas 2 ada thread, tengah jalan blok, diisi tas 3. Nah, ini yang namanya preemption. Makanya jadi setiap OS sifatnya adalah preemptif. Sifat OS dengan preemptif. Tuh. Sorry, ini di sini kan karena register ya. Jadi awalnya kan di sini C udah. Awalnya sudah ada C kan ya? Sorry. Demikianlah
video pemberian materi perkuliah mata kuliah sistem tertanam prodi teknologi rekayasa instrumentasi pada Departemen Teknik Instrumentasi Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 November sebagai salah satu syarat pemenuhan Serdos tahun 2023, yaitu video unjuk pernyataan diri dosen untuk kepentingan Tridharma Perguruan Tinggi. Saya Muda Aditya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.